Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita tuntaskan pembicaraan di dalam surah Al-Hijr. Di dalam surah Al-Hijr ini banyak perlindungan Allah kepada kita. Satu mengenai setan, ya. Apapun yang diminta setan, ya, ingin mengganggu kita, ya, dengan segala cara, maka Allah mengiyakan, gitu ya. Tetapi di balik itu Allah janji melindungi kita. Silakan digoda, kalau berhasil kamu goda, berdosa, kalau dia minta ampun kepadaku akan kuampuni. Kan sama saja itu, gitu kan? Atau yang memang tidak ikut kamu, ya, yang ikhlas itu tidak bisa kamu goda, ya, itu. Dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 49, Nabi, beritakanlah ibadi, kepada hamba-hambaku, anni, sesungguhnya aku, anal ghafurur rahim, akulah maha pengampun, maha kasih sayang. Saya mungkin membaca ayat ini, ya. Ini tidak pernah ada seperti itu. Anal ghafurur rahim, ana akulah, ya, maha pengampun, maha kasih sayang. Ani, panjang, sesungguhnya, ya, panjang. Ibadi, ya, labi ibadi anni anal ghafurur rahim. Itu perlindungan Allah kepada kita, bahwa dia maha pengampun, ya. Walaupun setan minta mandat bisa menggoda kita, bagaimana godaan setan itu? Kalau berhasil, kalau hamba-hamba itu taat, dia beristighfar, dia tobat, akan kuampuni, ya. Dan kalau tidak berhasil, artinya hamba itu termasuk orang yang mukhlis, ya, yang mukhlasin, ya. Dan Allah menegaskan satu, itulah perlindungan Allah kepada kita. Kedua, ayat nomor 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Gitu. Ini ada kata kami, ya, bukan aku. Biasanya Allah kalau mengatakan ana, kami, ya, kami, nahnu, itu artinya banyak keterlibatan, keterlibatan malaikat, keterlibatan kita dalam melihara Quran itu, tentu, ya. Berarti pesan kepada kita untuk dipelihara Al-Quran itu,
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Qur'annya itu tidak ada pengaruhnya. Quran ada, bisa dibentangkan, tapi kalau kita tidak mengkajinya atau mengkajinya salah, atau ada pihak-pihak ingin menyimpangkan pengertian Al-Quran itu juga lahafizun itu. Lahafizun itu artinya kondisi kejiwaan ya dari seseorang ingin menguatkan apa yang sudah dipahamkan, terus belajar, terus tingkat sampai setinggi-tingginya. Begitu juga berkenaan dengan sholat. Alladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Itu tingkat keempat itu. Tingkat ketiga ya, sholat tingkat ketiga. Orang yang sholatnya itu betul-betul dipahamkan, ditambah lagi pengertiannya setelah dia mengalami tingkat sholat alladzi an sholatihim alladzina hum ala sholatihim daimun. Setelah dia mengalami konsisten ya, konsisten dalam sholat itu konsisten waktu, konsisten dalam belajar, macam-macam konsisten. Sebab kita harus menyadari bahwa harus di dalam batin kita mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala memang banyak kelalaian kita ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, artinya banyak kelalaian kita ya. Memang para ulama memberikan gambaran, tapi wallahu alam, sepanjang ulama memberikan itu sepanjang dia paham, gitu kan? Kalau dia pahamnya sampai tingkat 2, ya tentu dia kasih 2. Kalau ulama itu paham sampai tingkat 3, dia kasih 3 ya. Karena banyak sekali. Nah, perasaan yang demikian itulah harus kita tumbuhkan ya. Setiap hari kita sholat sambil kita merenung apa kekurangan kita untuk mencapai sholat khusyuk. Jadi gambaran lahafizun yuhafizun itu ini terkait dengan Quran ini kata-kata ya. Jadi sadar bahwa kita sholat kita banyak kelemahan, banyak kelalaian gitu kan. Baru mencapai daimun yang konsisten ya. Nah, konsisten itu akan ditunjukkan sebetulnya apakah kita mencapai konsisten atau tidak. Di dalam sholat kita yang konsisten itu akan nyata dalam kematangan. Dalam ayat sebelumnya ya, dalam Al-Ma'arij itu di atasnya itu tidak lagi berkeluh kesah gitu. Kalau sudah tidak berkeluh kesah artinya sudah ada imun. Dan kita lanjutkan alladzina hum ala sholatihim yuhafizun ya, dipelihara terus. Tiga ayat di dalam Al-Quran itu yang menyangkut sholat yuhafizun ya. Mari kita kembali ke lahafizun. Jadi memeliharanya juga termasuk sumbangsi amal-amal kita. Mendirikan tahfiz Quran, itu kan, memberikan kajian Quran, itu dalam rangka memelihara, itu kan, dalam rangka memelihara. Ketiga, Allah menurunkan ya, ayat 87
87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Saya membaca, belum ada yang memahami dengan sepuas, dengan memuaskan hati. Kalau terjemahan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat Al-Fatihah ada yang berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung. Jadi seolah-olah ada Al-Fatihah terpisah dengan Quran secara keseluruhan. Nah, yang saya pahami, yang saya lakukan adalah menggunakan Al-Fatihah itu sebagai induknya Al-Quran, dijadikan alat untuk meneropong isi daripada Al-Quran itu. Maka itulah lahir, sudah direkam itu bagaimana memahami Alhamdulillah di dalam 33 substansi gitu. Bagaimana kita memahami salat dengan Al-Quran. Itulah dalam rangka pemahaman itulah, itu akan membantu kita memelihara Al-Quran. Kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, karena dia sedih, karena dia merasa dilecehkan, merasa bagaimana seorang Rasul yang tadinya dihormati orang sampai mendapat gelar Al-Amin, tapi kenyataannya apa yang dia sampaikan tidak dipercaya orang. Sedih dia gitu. Maka di dalam ayat terakhir, walaqad na'lamu annaka, sungguh kami mengetahui bahwa engkau yadhiqu sadruk, dada menjadi sempit, bima yaqul, karena omongan-omongan mereka itu. Dikatakan tukang sihir, dikatakan dongeng Al-Quran itu malah diancam. Tentu sedih dia sebagai manusia gitu. Nah, diajar fasabbih bihamdi rabbik wa kum minasyakidin, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan penciptamu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersujud. Jadi Allah juga ngajarin kita kalau sedih macam-macam persoalan-persoalan kita, penderitaan yang kita zikir aja, zikir lama-lama hilang. Kadang-kadang kalut pikiran kita ingat Allah, kemudian zikir, lama-lama kekalutan itu akan reda, akan hilang sama sekali. Itu perlindungan Allah kepada pribadi kita, kan? Kedua, perlindungan Allah kepada kita terhadap setan, Ketiga, perlindungan Allah kepada kitab suci Al-Quran, kepada kitab suci Al-Quran. Keempat, perlindungan Allah kepada kita terhadap pemahaman diri kita sendiri terhadap Al-Quran. Ada 4 saya kira nanti kita baca lagi kalau bisa kita paham dalam perlindungan Allah kepada kita. Yang paling penting kita ingat tadi, perkataan
Allah Subhanahu wa taala, nabi perintahnya ibadi kepada hamba-hambaku. Ibadi itu saya ingatkan lagi, ibadi itu hamba-hamba yang dalam proses. Kalau ibad, nah itu hamba yang sudah seperti di ayat sebelumnya, illa ibadaka. Nah, seperti hambanya yang sudah pakem itu ya. Minhumul mukhlasin. Saya kira 5 ini, ada 5 tapi saya belum tahu di mana letak 5-nya itu. Ada 5 perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dalam menghadapi persoalan dunia ini ya. Saya kira cukup dulu untuk menutup ayat surah Hijr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.